Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman sekalian kabarnya? Sehat semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku sekalian, para boyer dan para archer di seluruh Nusantara. Hari ini alhamdulillah produk busur hasil karya anak bangsa di Indonesia sudah mengalami fase yang luar biasa hebat. Dari mulai pembuatan busur dengan berbahan dasar EFG fiberglass dengan model yang dari model busur yang flat sampai yang bending, sudah mampu untuk membuat bentuk yang bahkan menyerupai bentuk aslinya daripada busur-busur impor. Kemudian juga para boyer yang membuat busur laminasi ya, sudah bentuknya hampir menyerupai bentuk busur yang impor ya, dengan kualitas yang bahkan tidak jauh beda. Bahkan sudah banyak para boyer saudara kita yang hari ini mampu membuat busur yang terbuat dari tanduk ya, hornbow ya. Ada busur yang hybrid ya, ada fiber laminasi dengan tanduk, atau yang memang busur hornbow itu bahan bakunya full dari kayu alami ya, dari kayu, lemnya dari kulit kikil yang direbus, kemudian juga lilitannya dari otot, kayu di bending, di press, dilaminasi dengan tanduk, dan proses pengerjaannya itu luar biasa lama karena membutuhkan pengerjaan yang cukup detail. Sampai-sampai saya membaca di salah satu status Facebook teman saya di Facebook ya, pertemanan ya, saya tidak mengenal langsung orangnya tapi teman Facebook, dia menulis status di Facebooknya, alhamdulillah sudah datang busur pesanan saya yang saya nanti selama 1 tahun. Coba bayangkan menanti untuk mendapatkan sebuah busur selama 1 tahun. Nah, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa dari para boyer di Indonesia. Sampai produk-produk yang sudah terbang ke seluruh mancanegara. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Australia. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa dari para boyer Indonesia. Tetapi dalam hal ini saya ingin sedikit mengingatkan bahwasanya kita pernah punya, mungkin ya nggak semuanya, tetapi saya yakin sekali mayoritas kita para boyer ya, saya ini boyer receh, boyer pemula, bukan master boyer, tetapi saya yakin para master boyer, saudara-saudaraku di sana dimanapun Anda berada, pernah memiliki pengalaman indah dengan busur sejenis ini ya. Dengan busur sejenis ini, busur yang dibuat dari bahan baku yang sangat sederhana, yang mampu kita temukan di pasaran, banyak yang menjual bahan bakunya, yaitu busur yang terbuat dari PVC, dari pipa. Setiap tahapan besar itu selalu memerlukan langkah kecil di dalamnya. Jangan lupa kita yang hari ini ya, kawan-kawan, saudaraku yang hari ini sudah melalui semua proses itu, sudah memiliki produk yang kualitasnya luar biasa. Jangan lupa bahwasanya kita pernah bersinggungan dengan busur ini, busur yang terbuat dari bahan baku PVC. Saya yakin mungkin sobat-sobat sekalian pernah merasakan, dan saya juga merasakan. Dulu kita memiliki image bahwasanya panahan itu adalah olahraga yang mahal. Karena ketika dulu belum terkenal panahan yang tipe tradisional bow, masih orang lebih mengetahui standar bow ya, recurve ya, dan sejenisnya yang memang ada di dunia olahraga yang dijual diperlombakan. Kita tahu harganya nggak murah. Untuk ikut ekskul panahan itu harganya nggak murah ya, bahan-bahan perlengkapan memanah itu harganya nggak murah. Tetapi ketika mulai tumbuh, mungkin sekitar tahun 2015-2016an ya kalau nggak salah ya, saya memulai 2017 awal. Ketika mulai tumbuh di banyak tempat olahraga memanah dari komunitas muslim khususnya, karena ini dilandasi dengan semangat bahwasanya olahraga ini adalah olahraga yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Rasul Muhammad SAW, olahraga yang di dalamnya mengandung keberkahan. Akhirnya banyak tumbuh para komunitas panahan di seluruh Nusantara
Dan banyak yang mengawali dunia perpanahan dengan menggunakan busur tipe ini, tipe PVC ya, tipe busur yang dibuat dari bahan baku pipa dengan string, biasanya stringnya parachord atau string dari prusik ya. Ini menjadi solusi waktu itu, solusi buat kaum muslimin yang dia mungkin bukannya nggak punya uang, tetapi biasanya siapapun ketika ingin memulai satu kegiatan, dia akan memulai dari yang paling mudah dan yang paling murah. Maka solusi saat itu yang paling masuk akal adalah buat orang-orang terkhusus seperti saya ya, yang koceknya pas-pasan, akan memulai olahraga panahan dengan yang paling mudah dan yang paling murah. Solusinya adalah busur terbuat dari pipa ya, harganya mudah, harganya murah ya. Bahkan kalau akhirnya kita membuat dengan proses yang tidak terlalu sulit atau mudah. Dan kita banyak searching di YouTube ya, googling, searching tentang bagaimana how to make bow from PVC ya. Bagaimana membuat busur panah dari pipa ya. Dan itu banyak sekali rujukannya di YouTube. Saya merujuk pada seorang pemuda yang berkacamata, jenggotan, yang mungkin saudaraku sekalian juga pernah lihat video beliau. Sekarang jarang aktif. Saya banyak belajar dari beliau ketika awal-awal membuat busur PVC. Ala kulli hal, saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah hasil karya yang menjadi legenda. Saya menulis dalam status dalam video saya yang lain, ini adalah busur panah yang legenda. Kenapa? Ini langkah awal hampir dari kita semua para bowyer hari ini yang sudah memiliki produk yang begitu variatif dan begitu berkualitas. Kita melalui tahapan membuat busur ini. Dan ini adalah pintu masuk seseorang, kebanyakan, mayoritas kita, awal masuk dalam dunia perpanahan adalah melalui busur panah ini, busur panah pipa ini. Maka dari itu, saya sangat berharap di antara kita, di antara para bowyer, mungkin ada yang tetap fokus untuk bisa merawat atau menjaga busur panah pipa ini sebagai pintu masuk bagi saudara kita yang hari ini mereka masih merasa olahraga panahan itu olahraga yang asing, olahraga yang mahal, olahraga yang dengan segala macam kerumitannya. Mari kita pecahkan pola pikir yang sempit itu melalui proses dengan mengenalkan kepada saudara kita hari ini yang mungkin belum berminat secara lebih serius untuk main panahan. Kita tawarkan produk busur panahan dengan busur panahan dari pipa ini. Harganya murah, ekonomis, membuatnya juga tidak sulit. Insya Allah siapapun kita kalau memang berniat untuk bisa membuat busur panahan dari pipa ini sangat mudah. Bahkan tanpa menggunakan alat yang rumit, bisa membuat busur panah dari pipa dengan sederhana dan waktu yang sangat singkat. Baik, itu mungkin sedikit nostalgia dari saya, curahan hati saya. Saya merasa bahwasanya ini adalah sebuah produk yang tidak bisa kita hilangkan. Apalagi naudzubillah, jangan sampai hari ini saudaraku sekalian yang sudah sekarang aktif dalam dunia perpanahan dengan memiliki busur panah yang super bagus, super mahal. Jangan sampai kita merasa ketika melihat saudara kita masih main panahan dengan busur pipa, lalu kita merasa jadul atau udah nggak zaman. Jangan. Itu adalah tahapan awal. Sebagaimana ketika seseorang belajar, dia harus melalui fase belajar dari tahapan yang paling dasar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Anggaplah saudara kita hari ini yang belum mengenal panahan dan dia baru mau belajar panahan, kita kenalkan lewat fase yang tahapan yang paling dasar dulu. Kenalkan dulu busur panah pipa. Ya, harganya murah, terjangkau. Untuk membuatnya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, satu hari itu kalau saya biasanya bisa 10-20 piece busur untuk bisa memproduksi ini. Dan supaya orang yang tadinya tidak berniat untuk main panahan, karena perlengkapan panahan ternyata tidak mahal, mereka menjadi tertarik. Maka dari itu, saudaraku yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memberikan peluang kepada saudara kita yang masih belum tergugah hatinya untuk olahraga panahan. Kita berikan peluang kepada mereka, kita tawarkan produk-produk yang mampu kita buat
ya. Dengan berbagai jenis varian yang saudaraku sekalian bisa buat hari ini, dari mulai yang super canggih ya, yang super canggih dengan harga tentunya sesuai ya. Ada yang berjuta-juta ya. Sekarang sudah pakai, ada yang jual dengan harga dolar, $350, $150 ya. Tapi mari juga teman-teman, para boy receh seperti saya, yuk kita lestarikan olahraga panahan ini dengan tetap memproduksi busur panah pipa. Semoga dengan produk yang kita buat ini ya, dengan harga yang terjangkau ini, bisa menjadi wasilah. Ingat, kita bermain panahan itu khususnya para boyer ya, boyer maker aktif di dunia perpanahan itu, memang orientasi kita dalam mencari nafkah untuk berjualan. Tetapi jangan lupa bahwasanya di balik kita semua, kita punya misi besar, yaitu bagaimana agar olahraga panahan ini bisa memasyarakat di kaum muslimin itu sendiri. Olahraga panahan ini menjadi olahraga yang diyakini bahwasanya olahraga yang mendapatkan balasan kebaikan di dalamnya ketika kita melakukannya dengan keikhlasan tentunya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kayaknya cukup panjang, 11 menit saya buat videonya. Ini busur bikinan JR Archery, Boy Receh Juragan Archery. Saya bandrol dengan harga yang sangat terjangkau. Buat teman-teman yang berminat, nanti silakan, ada saya cantumkan harga, link pembelian dan juga kontak nomor. Mungkin ada yang mau berminat untuk membeli busur, atau ada yang mau menjadi reseller busur pipa by Juragan Archery, Boy Receh, silakan. Intinya dari semua itu, olahraga memanah itu sunnah, menjadi sebuah anjuran yang di dalamnya ketika kita beraktivitas memanah itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik kita semua, ukhuwah adalah menjadi satu hal yang wajib kita jaga. Jangan sampai dengan alasan sunnah lalu kita melupakan hal yang wajib, yaitu ukhuwah Islamnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.